bahkan buat setiap hembusan napas yang Kau berikan buat kami Tuhan Yesus. Terima kasih buat setiap kebaikan. Terima kasih Tuhan, kami sudah siap memuji memuliakan nama-Mu. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Ku sembah kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu. Angkat suaramu, kita sembah Dia. Ku sembah kudus, kudus, kudus Kau Tuhan, dan ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Setiap kami Tuhan, penuhi kami. Ku rindu Kau selalu dalam hidupku, Allah Roh Kudus, Allah Roh Kudus, ubah hati kami Tuhan, ubah hatiku, jadikanku jamalah, ku rindu hadirat. Sembah Dia, ku sembah kudus Kau Tuhan, kami sanjung Kau Tuhan, mulia, mulia bagimu. Angkat suaramu lebih lagi, kita sembah Dia, sembah kudus Kau Tuhan, ku sanjung Kau mulia, mulia bagimu Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, saya sedang bangkit berdiri, kita mau sembah Dia lebih dalam. Penuhi setiap kami Tuhan. Haleluya Tuhan, terima kasih Tuhan. Kami rindu selalu Tuhan, Kau selalu dalam hidup kami Tuhan. Allah Roh Kudus, ubah setiap hati kami Tuhan.
Kami ingin selalu bersekutu denganmu Tuhan. Kami rindu lebih lagi merasakan kehadiranmu di tempat ini Tuhan. Kami rindu jamahanmu lebih lagi dalam kehidupan kami Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu. Sekali lagi katakan, kami ingin Tuhan bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersama. Jemaat saja katakan, ku ingin selalu lagi Tuhan. Ku ingin selalu bersekutu denganmu, menikmati hadiratmu, biarkan rohmu tinggal dalam hidupku. Sungguh indah bersamamu selamanya. Selamanya. Amin. Kami lebih lagi siap untuk memuji memuliakan nama-Mu Tuhan. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Yang merasa diberkati oleh Tuhan boleh lambaikan tangan kita. Kita mau katakan, aku diberkati. Kita mau lebih sungguh lagi merasakan kebaikan Tuhan. Katakan, aku diberkati dalam setiap kehidupan aku Tuhan. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan, hikmat kebajikan tersedia bagiku. Sebab Allah sanggup limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Haleluya, kita sembah Dia. Kasih setiamu nyata bagiku, hikmat kebajikan yang sedia bagiku. Sebab Kau yang sanggup Tuhan limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati,
diberkati, aku dilimpahi. Kau yang sanggup Tuhan untuk menyediakan, aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Kita katakan lagu ini sekali lagi dari awal. Kasih setiamu Tuhan, kasih setiamu nyata bagi. Ini pujian kami Tuhan, kami sungguh merasakan kasih setiamu Tuhan. Tersedia bagiku, sebab Engkau yang sanggup menyediakan Tuhan. Limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar bagiku. Lebih sungguh katakan, aku diberkati, aku dilimpahi, karena Engkau yang sanggup Tuhan, sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan. Dan aku diberkati Tuhan, aku diberkati, aku dilimpahi karena Allah sanggup untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Beri kemuliaan buat Tuhan. Terima kasih Tuhan. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Saya yakin kita semua yang dihadiri tempat ini diberkati oleh Tuhan. Amin. Sebentar kita akan berdoa untuk persembahan dan doa syafaat kita. Saya minta kesediaannya Bapak Gideon untuk berdoa. Amin. Terima kasih buat persembahan yang telah diberikan oleh Bapak Ibu Saudara sekalian. Kiranya Tuhan Yesus yang memberkati, yang membalas. Sebentar kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan. Kita mau lebih lagi mendengarkan firman Tuhan. Biar setiap firman Tuhan boleh tetap tinggal dalam hati kita. Seperti sarimu, sungaimu jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan asa hatiku penuh
kekuatan kami Tuhan. Perisaiku kepadamu, Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, menyembah. Panggil dia Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Yesus, Yesus. Kau segalanya bagiku. Seperti rusa rindu sungaimu Tuhan. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Engkau kekuatan kami Tuhan, Engkau kekuatan dan perisaiku. Kepadamu Rohku berserah. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembah. Panggil dia dengan segenap hatimu. Saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, ini pujian kami Tuhan, bahwa Engkau sungguh sangat Tuhan Yesus. Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku. Panggil dia lebih lagi, Yesus, Yesus, Yesus. Kau berarti bagiku. Oh Yesus, Tuhan Yesus, Kau segalanya bagiku. Lebih sungguh lagi panggil dia, Yesus, Yesus. Berkenan Bapak Gembala untuk itu. Berarti bagiku, Yesus, Yesus, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku, Kau segalanya bagiku. Bapa di sorga, Tuhan Yesus, Kau adalah Bapa yang baik. Sungguh sangat berarti dan sangat berarti Engkau dalam hidup kami, buat masa depan kami, buat saat ini. Biar kami tetap Tuhan mengagumi Engkau. Kami membutuhkan Engkau. Kami membutuhkan tuntunan Tuhan. Tuhan tolong kami. Kami mau mendengar suara kebenaran-Mu. Singkapkan dari hal-hal yang tidak berkenan. Untuk itu Tuhan, beri kelembutan hati kami. Di samping kepekaan telinga ini untuk mendengar dengan baik dan menjadi firman-Mu. Urapi hamba-Mu dan tolong kami semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah datang kepada Tuhan dengan doa. Dan sekarang Tuhan, kebenaran firman-Mu sampai kepada kami. Dalam nama Yesus, sekali lagi yang percaya sama-sama katakan, amin. Silakan duduk, salam saudara sekalian. Puji Tuhan.
Hari ini kita bersyukur masih diberikan kesempatan kepada Tuhan untuk beribadah. Biarlah kita ingat kepada pemazmur, selagi kita masih ada, selagi masih kita hidup, jangan lupa cari Tuhan, beribadah kepada Tuhan. Hari ini saya ingin menyampaikan kepada saudara kita, kekasih Tuhan yang baik. Kalau kita sampaikan di WhatsApp, saya kira kadang-kadang ada tidak di situ, tidak ada yang di situ. Karena itu saya sampaikan kepada Ibu Esther yang ulang tahun, Ibu Irma yang ulang tahun, Ibu Lili yang ulang tahun ya. Kemudian Ibu Vince yang ulang tahun, kemudian Saudari Shirley yang ulang tahun. Pak Muhtar, mana Pak Muhtar? Oh iya. Oke, Pak Muhtar yang ulang tahun. Dia adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Yang mereka adalah orang-orang yang boleh hidup oleh anugerah Tuhan, oleh kemurahan Tuhan. Anugerah Tuhan telah mendatangi kita semua, anugerah Tuhan juga akan tuntun kita. Anugerah Tuhan itu memberikan jaminan atas persoalan dalam hidup. Tanpa anugerah, kegetiran akan semakin terasa. Ya, tidak menghargai anugerah akan membuat kita orang yang penuh dengan kekecewaan dan kekhawatiran. Nah, sebelum ini saya ingin berbicara, sharing kebenaran firman Tuhan dengan saudara tentang hidup oleh anugerah Tuhan. Ya, hidup bukan sebisa-bisanya kita, tapi sekali lagi hidup oleh anugerah Tuhan. Itu mari kita akan sama-sama membuka Alkitab kita sebagai kabar baik. Kebenaran firman Tuhan yang terdapat dalam Rut pasal 2. Mulai dari ayat 5 sampai dengan ayat yang ke-10. Saya selalu minta kesetiaan saudara untuk sama-sama bangkit berdiri. Kita akan sambut, kita akan baca. Tentu kita baca dalam hati. Dan kita nanti juga akan sama-sama mempelajari. Inilah firman Tuhan. Rut pasal 2 ayat 5 sampai ke 10. Lalu kata Boas kepada bujangnya atau hambanya yang mengawasi penyapit-penyapit itu, dari manakah perempuan ini? Bujang yang mengawasi penyapit-penyapit itu menjawab, dia adalah seorang perempuan Moab. Ia pulang bersama-sama dengan Naomi dari daerah Moab. Tadi ia berkata, izinkanlah kiranya aku memungut dan mengumpulkan jelai dari antara berkas-berkas jelai itu di belakang penyapit-penyapit. Begitulah ia datang dan terus sibuk dari pagi sampai sekarang, dan sekitar pun ia tidak berhenti. Sudah itu berkatalah Boas kepada Rut, dengarlah dahulu anakku, tak usah engkau pergi memungut jelai ke ladang lain, dan tidak usah engkau pergi dari sini, tetapi tetaplah dekat dengan pengerja-pengerja perempuanku. Lihat ke ladang yang sedang disabit orang itu, ikutilah perempuan-perempuan itu dari belakang, sebab aku telah memesan kepada pengerja-pengerja laki-laki, jangan mengganggu engkau. Jika engkau haus, pergilah ke tempayan-tempayan dan minumlah air yang dijedok oleh pengerja-pengerja itu. Lalu sujudlah Rut, menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata kepadanya, mengapa aku mendapat belas kasihan daripadamu sehingga Tuanku memperhatikan aku, padahal aku ini orang asing. Amin. Saudara, inilah firman Tuhan yang kita dengar dari kisah Rut, perjumpaan Rut dengan Boas di ladangnya. Kita boleh belajar tentang kebenaran firman Tuhan, bagaimana seseorang, orang percaya, kita hari ini boleh hidup oleh anugerahnya. Saudara, perjumpaan Rut dengan Boas di ladangnya menyediakan jalan Rut untuk menikmati berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Bahkan awal perjumpaan ini tidak berakhir sampai di situ. Dan ternyata datangnya Rut ke Bethlehem bukan saja ingin tinggal di sana, tetapi ia ingin menyembah Tuhan. Dia ingin beribadah kepada Tuhan. Masih ingat hari Minggu? Keputusan yang luar biasa adalah bangsamu lah bangsaku. Sampai mati. Di mana kau berada? Dan Allah mula Allahku.
Sebuah keputusan yang sangat berharga dan mahal. Dan saudara, orang seperti ini adalah layak sebenarnya disebut orang-orang yang mau meninggalkan dosa dan orang-orang yang benar-benar bertobat. Orang-orang yang bertobat akan selalu mencari Tuhan. Dan orang-orang yang bertobat yang mencari Tuhan akan memperoleh yang namanya anugerah. Nah, saudara, Rut menemukan anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah kebaikan yang diberikan kepada seseorang yang sebenarnya tidak pantas untuk menerima. Apalagi dengan usaha sendiri untuk mendapatkannya tidak mungkin. Anugerah bukan jasa. Anugerah bukan take and give, timbal balik, saling memberi. Tapi anugerah nyatanya telah diakui. Aku adalah perempuan Moab. Perempuan yang dibenci. Sesuai dengan umat Allah, tertulis di dalam kitab Ulangan, tidak boleh ya, bangsa Moab masuk mengaku sebagai umat Allah. Tidak boleh menyembah Allah. Hukum membuat pengecualian, tapi anugerah membebaskan. Karena itu benar kata Paulus, oleh anugerah kita diselamatkan. Oleh anugerah kita dapat ada hari ini. Oleh anugerah, wanita yang tidak layak, bangsa yang tidak pantas disebut umat Allah, diperkenankan untuk menjadi umat Allah. Saudara, dalam anugerah itu kita dapat perkenanan, kelayaan. Nah, saudara, dari firman Tuhan hari kita mau belajar. Ya, kita semua diberikan kesempatan. Ada waktu untuk mengalami anugerah Allah. Dan anugerah itu akan mendatangi kepada kita. Ya, anugerah mendatangi Rut secara luar biasa. Dan kalau sudah membaca seluruh Alkitab, yang namanya anugerah selalu hadir. Oleh karena itu saudara, tentunya kita bertanya, bagaimana saya sebagai orang Kristen untuk hidup oleh anugerah? Apakah selama ini sudah hidup oleh anugerah, sadar atau tidak? Saya percaya tentu ada tanda-tanda siapa orang yang hidup oleh anugerah. Bagaimana kita bisa menikmati Tuhan, kebaikan Tuhan, ya. Sehingga Daud pernah mengatakan, kebaikan dan kemurahan-Mu itulah yang mengikuti aku sepanjang hidupku. Dan aku rindu tinggal di dalam rumah Tuhan. Jelas. Ya, anugerah itu membuat saudara satu kegembiraan, menetapkan untuk memiliki kehidupan ibadah sepanjang waktu. Tidak pernah absen. Anugerah Allah itu mendekatkan setiap orang yang mengalami untuk dekat kepada Tuhan. Dan bukan itu saja, untuk menikmati pemeliharaan Allah. Pemeliharaan Allah dibutuhkan saat ini. Jawaban yang pertama, bagaimana kita bisa seperti Rut hidup oleh anugerah? Pertama-tama adalah mari kita baca di dalam ayat yang kedua. Rut pasal 2 ayat 2. Maka Rut perempuan Moab itu berkata kepada Naomi, biarkanlah aku pergi ke ladang memungut bulir-bulir jelai di belakang orang yang murah hati. Garis bawahi, di belakang orang yang murah hati kepadamu. Dan sahut Naomi, pergilah anakku. Dari pernyataan saudara, Rut mengajarkan kepada kita bagaimana kita bisa menikmati kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Segala yang Tuhan siapkan bagi kita adalah kita harus membangkitkan keinginan untuk menerima anugerah. Bukan menerima berkat kesembuhan. Maukah engkau sembuh, kata Yesus kepada orang yang lumpuh. Berpuluh-puluh tahun tidak berdaya, cara apapun tidak maukah engkau sembuh? Maka dibangkitkan keimanan. Yesus berkata, bangun, berdiri, angkat tempat tidurmu. Dalam Yesus ada keajaiban. Firman-Nya berkuasa. Nah, saudara, kita lihat di sini, Rut telah membangkitkan keinginannya, kemauannya, harapannya untuk mencari anugerah. Bila kita adalah orang-orang yang mencari anugerah, jangan ke gereja cari ini, cari itu. Banyak orang ke gereja, saudara, cari hal-hal yang tidak bermanfaat. Mari kita mencari Tuhan untuk menyembah Dia. Mencari Tuhan, menghormati Tuhan, berikan hidupmu kepada Tuhan. Allahmu lah Allahku. Bukan itu satu pengakuan yang luar biasa.
Saudara, bagaimana Rut bisa pergi ke ladang? Ada satu keinginan hari itu. Anugerah Allah tidak membuat kita bermalas-malasan. Dan pagi itu Rut meminta izin kepada Mama, izinkan pagi ini saya pergi ke ladang untuk memungut jelai. Ya, di ladang di mana pencapit-penyapitnya adalah orang-orang yang murah hati. Ada doa, ada keinginan. Ya, ada semangat, ada harapan yang dituju. Kita belajar dari sini. Mari kita bangkitkan keinginan kita. Cari Tuhan. Bangkitkan kita datang kepada Tuhan. Bangkitkan kita untuk menyembah Tuhan. Bangkitkan kita berada di ladang Tuhan. Persoalan Lut adalah dia, saudara, ketika dia berada di ladang, Tuhan sebenarnya adalah, Boas adalah saluran berkat bagi Rut. Saluran berkat bagi Rut yang namanya anugerah adalah Boas. Tidak ketemu Boas, ceritanya menjadi lain. Hari ini kita tidak ketemu Boas, tapi kita ketemu Tuhan Yesus. Halo, ketemu Yesus, ceritanya menjadi lain. Kenapa kita sungkan-sungkan ke gereja? Kenapa kita ragu-ragu? Cari Yesus, cari kebenarannya, cari anugerahnya. Bagaimana? Bangkitkan keinginanmu. Tuhan, aku perlu Engkau. Tuhan, tolong aku. Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan, bawa aku lebih dekat. Untuk apa, saudara? Rut tinggalkan bangsanya. Untuk apa Rut yang masih muda mengikuti sang ibu janda yang membawa keraguan-raguan? Tapi langkah iman membuat ia menemukan anugerah Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, hari ini mari kita bangkitkan, saudara, keinginan kita. Bagi Rut adalah ketidakkepastian. Tapi bagi Allah, urusan Allah untuk memberkati manusia. Allah tidak pandang bulu. Apakah hari itu ada tanda-tanda dicari orang-orang untuk mencari rezeki dan kerja? Enggak ada. Ya. Apakah ada alamat? Enggak ada. Apa ada suara dari langit yang menunjukkan di sana ada ladang? Enggak ada. Yang adalah keinginan doa Rut. Aku mau di ladang bertemu dengan orang yang murah hati, orang yang berkarakter. Apakah ada visi? Enggak ada. Yang ada adalah tuntunan Tuhan. Kenapa saya katakan tuntunan Tuhan? Bukanlah segala sesuatu Allah turut bekerja bagi orang yang mencari Dia. Bukankah segala sesuatu ini bukan kebetulan? Alkitab mengajarkan kita jangan terlalu percaya kepada keberuntungan. Cecak, selamat, cecak, putus. Pakai kancing, lulus, tidak, putus, lanjutkan, putus. Ini kan keberuntungan. Dan tidak kebetulan. Memang kebetulan saat itu, tapi itu ada, saudara, langkah-langkah Rut. Tindakan iman yang dimulai dari Moab, keputusan yang sangat berani. Ini menentukan bagaimana Allah campur tangan. Tanpa campur tangan tidak ada cerita Rut. Tanpa campur tangan Tuhan saya tidak berada di tempat ini. Tanpa pertolongan Tuhan di mana saya berada saat ini dan kita semua ada di sini. Anugerah itu luar biasa. Katakan, saya membutuhkan anugerah Tuhan. Untuk itu Tuhan, bangkitkan keinginanku. Kodok tidak akan melompat kalau tidak punya keinginan. Makanya Benyamin bertahi, kodok kenapa kau delek-delek adik? Karena delek-delek adik dipatok sama ular sawah. Lalu kaget dimakan. Ada banyak anak sekarang delek-delek di rumah lo. Padahal ada bahaya. Mari kita belajar dari Rut. Bangunkan tanpa keinginan yang besar. Daud berkata, satu hal yang kuminta. Itu yang keingin. Singkatnya, cari Tuhan. Bersama dengan Tuhan. Saudara yang kasih Tuhan, bila hari ini kita mau mencari Tuhan. Dasarnya apa? Ya, Rut orang asing ini pergi ke ladang. Di dalam Imamat pasal yang ke-19 ayat 9 sampai 10. Di sini katakan Imamat pasal 19 ayat 9 sampai 10,
pada waktu kamu menuai hasil tanahmu, ini perintah Tuhan, suara Tuhan kepada bangsa Israel yang diberkati, janganlah kau sabit ladangmu habis-habisan sampai ke tepinya. Kalau makan bakso enak sampai habis, bahkan piringnya dijilatin. Itu disantap habis. Betul Pak Gideon ya? Wah, dapat kongguan 5 kaleng, wah sampai habis. Lupa, 3 kaleng bulukan. Ingat yang lain. Dan janganlah kau pungut apa yang ketinggalan dari penuaian. Ayat 10. Juga sisa-sisa buah anggurmu jangan kau petik untuk kedua kalinya. Dan buah yang berjatuhan di kebun anggurmu jangan kau pungut. Tetapi semuanya itu harus kau tinggalkan bagi orang miskin dan bagi orang asing. Akulah Tuhan Allahmu. Perintah Tuhan ini menunjukkan bukti bahwa Allah memperhatikan manusia. Tuhan memperhatikan orang yang susah. Tuhan memperhatikan ketika Hagar diusir oleh Abraham karena desakan Sarah. Tuhan berkata, hei Hagar, Hagar, jangan takut. Aku melihat air matamu. Siapapun manusia menjadi objek kebesaran Allah. Allah menyiapkan bagi orang yang susah. Allah menyiapkan berkat bagi orang asing di tengah-tengah bangsanya. Atas dasar itu saudara, Rut berjalan sesuai dengan tuntutan firman Tuhan. Naomi berkata, iya kau harus ke sana. Kita orang susah. Orang susah tidak boleh jaga gengsi. Orang susah tidak boleh malas-malas. Orang susah harus cari Tuhan. Betul? Orang susah harus mencari anugerah Tuhan. Saudara, mari kita belajar. Itu yang Rut ajarkan kepada kita. Kalau kita sungguh-sungguh mau mencari Tuhan, hidup untuk Tuhan, menyembah Tuhan, bangkitkan keinginanmu. Setiap yang kau bangun, Tuhan, aku membutuhkan anugerah-Mu. Di dalam ratapannya Yeremia berkata, selalu baru anugerah Tuhan. Selalu baru kasih sayang Tuhan. Selalu baru rahmat Tuhan yang tidak berkesudahan. Yang berkesudahan adalah sikap kita. Yang berkesudahan adalah kesetiaan kita. Tapi mari kita setia. Ya, kita selalu berharap kepada Tuhan. Jadi saudara, lewat firman Tuhan ini, yang menetapkan langkah-langkah orang percaya, yang menetapkan langkah-langkah Rut ketemu dengan Boaz, sehingga ia menjadi umat Allah benar-benar. Dan dia juga melahirkan seorang putra yang bernama Obed. Dia dipersunting oleh Boaz. Dari hal kejatuhan diangkat oleh karena anugerah Tuhan. Ketika sang bayi itu lahir dinamakan Obed. Apa artinya Obed? Hamba. Apa artinya hamba? Penyembah Tuhan. Biar kita punya keturunan, punya anak, punya cucu, orang-orang yang menyembah Tuhan. Bukan menyembah narkoba, bukan menyembah materi, bukan menyembah dunia. Bila gereja ini adalah tempat kita, gereja adalah tempat anak-anak kita, gereja adalah tempat cucu kita, gereja adalah ladang. Kita tidak akan ketemu Tuhan Yesus kalau kita tidak punya keinginan. Bangkitkan keinginan. Biarlah rohmu bernyala-nyala. Kerajinan kita tidak boleh kendor. Bangkitkan. Yang pertama apa? Kita harus membangkitkan keinginan kita untuk menemukan anugerah Tuhan. Yang kedua mari kita baca di dalam ayat yang ketiga, Rut pasal 2 ayat ketiga. Pergilah Rut lalu sampai di ladang dan memungut jelai di belakang penyabit. Kebetulan, ya ini kebetulan bukan untung-untungan, kebetulan ya, dalam ketentuan Allah, ia berada di ladang milik Boaz yang berasal dari kaum Elimelek. Tuhan mempertemukan cara Allah untuk merubah orang yang hina akan diangkat dalam kemuliaan. Orang yang terhilang diselamatkan, orang yang bangkrut akan diperkaya dengan rahmat Tuhan. Nah, saudara, dikatakan di sini, yang Rut lakukan adalah dia menghargai anugerah Tuhan yang diberikan kepadanya.
Saudara, kalau kita mau hidup dalam kemenangan, hidup selalu kuat di masa sulit, apakah kita dapat menghargai anugerah Tuhan? Kasih tahu sebelah, kita harus menghargai anugerah Tuhan. Istrimu itu adalah anugerah Tuhan. Makanya jangan kawin cerai. Itu biang kerok namanya. Ya. Kita hargai suami, kita hargai orang tua, kita hargai anak-anak, kita hargai berkat-berkat Tuhan. Kalau kita tidak menghargai, kita adalah orang yang tidak tahu berterima kasih. Seringkali manusia biasa ketika berkelimpahan dia buang-buang, seolah tidak ada kesempatan, tidak sakit dan bangkrut. Dia baru menyadari, seperti anak yang terhilang. Ini gambaran adalah orang-orang yang tidak menghargai anugerah Tuhan. Waktu adalah anugerah Tuhan. Bukankah waktu itu menghasilkan duit? Bukankah waktu itu menghasilkan aktivitas? Bukan waktu itu menjadikan kita menjadi buah. Tapi jangan lupa, anugerah itulah ya yang memberikan jaminan. Ya, bagaimana kita harus mempunyai kesempatan. Saya tahu ketika itu ada kesempatan masuk dengan Tuhan. Wah, dia luar biasa. Dia bekerja luar biasa. Banyak sekali saudara orang malas-malas. Saya nggak terlalu yakin sudah orang di rumah ya berpikir jernih, baca Alkitab, ikut online dalam ibadah. Paling-paling jating-jatingan, dia ngomong tidur dan sebagainya. Apa sudah berdoa? Hargai hidup ini. Katakan masih ada Tuhan. Halo, masih ada Tuhan. Tabungan. Pikirkan nanti cari Tuhan, Tuhan pasti tolong. Masih istilah kata NTT, mana NTT? NTT, apa NTT? Gak tahu NTT. Nanti Tuhan tolong gitu loh. Rut mengalami pertolongan Tuhan. Saudara, Rut tidak tahu ya kalau dia berada di ladang Boas. Bukan kebetulan. Ya, Tuhan menuntun dia. Daud mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan. Orang yang serong udah serang. Jangan pernah mempercaya kepada dirimu. Ketika kita mengambil langkah kita menyimpang ke kiri kanan, sesat. Masih ingat apa artinya sesat? Apa artinya sesat? Berada di tempat yang salah. Berada di tempat yang tidak benar. Kadang-kadang kita di rumah sesat. Jangankan di rumah, di gereja juga banyak orang sesat. Ke gereja ngantuk. Ke gereja, chatting-chattingan. Tetapi di ladang Boas, rajinnya bukan main. Sampai-sampai dikatakan ketika Boas melihat, wah ini orang asing. Siapa perempuan ini? Diceritakan, perempuan Moab. Dia adalah mantu janda lagi. Ya. Dan akhirnya sudah diceritakan, diakui. Ia minta izin. Ada keinginan diberi kesempatan. Selagi dia masuk dalam ladang, wow saudara, kerajinannya luar biasa. Semangatnya luar biasa. Banyak kali orang susah, nggak rajin. Ya udah susah, tidak cari Tuhan. Sudah susah, tidak sedapat-dapatnya. Bagaimana kita bisa hidup saudara dengan apapun. Orang kadang-kadang mengumpulkan apa? Ya itu orang-orang Madura itu kan daya tempurnya nekat tuh. Betul nggak nih? Iya, rongsokan ternyata di belakang rongsokan Mercy man. Alphard man. Lalu dia tanah ini milik Allah. Wah luar biasa dia itu. Nekatnya bukan main. Semangatnya boleh. Maka saudara kita harus membangkitkan, bukan yang namanya keinginan, bangkitkanlah ya untuk menghargai waktu. Selagi masih ada. Dari pagi. Itu yang dilakukan oleh Rut saudara. Ya, sehingga apa? Dia luar biasa. Ya, di dalam, kalau kita membaca di dalam ayat 5, ya, dia diizinkan Rut bekerja dengan luar biasa untuk menemukan berkat-berkat yang tercecer. Kadang-kadang saudara kita yang kecil nggak dihargai, maunya yang, tapi
nipu-nipu. Ya, nipu-nipu, jangan nipu-nipu. Ya. Anugerah akan membawa hal yang luar biasa. Dari kecil menjadi besar. Jangan sampai dari besar ke Cipinang. Cipinang bukan Cipinang sini. Cipinang sebelah itu. Keren, lembaga masyarakat itu. Saudara Ruth luar biasa, mengajarkan hargai. Banyak kali orang tidak menghargai waktu. Banyak kali orang tidak menghargai hidup. Ya, banyak kali orang tidak menghargai rumah tangga, tidak menghargai pekerjaan, tidak menghargai ibadah, tidak menghargai, bahkan seringkali tidak menghargai Tuhan. Waduh, celaka. Saya merasa sedih, ada banyak orang-orang Kristen tidak menghargai orang tua. Pusiska kalau gak dihargai anak kira-kira gimana? Bukan aja marah, sakit hati. Halo? Banyak orang ya, wah hancur-hancuran, tidak menghargai diri, digadekan cintanya, digadekan rohnya, jiwa menjadi orang yang sesat. Ruth berjalan dalam kebenaran. Yang menarik adalah saudara, ya, dia mempunyai keinginan yang luar biasa, tapi dia gunakan kesempatan. Pernah saya katakan seringkali ada satu lingkaran setan. Orang punya keinginan, Pak Doni tidak punya kesempatan. Dikasih kesempatan, tidak ada keinginan. Keinginannya luar biasa, nggak ada kesempatan. Yesus katakan inilah waktu keselamatan. Yesus datang ke dalam dunia untuk mencari. Ladang Boas adalah kesempatan, menyediakan, jangan buang-buang. Banyak orang Kristen saudara digambarkan seperti ketika Tuhan itu memberikan talenta kepada hamba-hambanya. Yang satu diberikan 5, yang kedua diberikan berapa dok? 2, yang satu, yang terakhir 1. Kesempatan dan kemampuan dan keinginan. Apa yang terjadi? Yang 5 menjadi 10. Yang 2, kenapa bisa begitu? Menghargai kesempatan, menghargai anugerah. Tapi yang terakhir yang 1, di mana? Dikubur. Talenta dikubur, kemampuan dikubur, anugerah dikubur. Ya, hanya ada 2. Bukan masalah kuantiti. Ya, 5-2 menghargai apa yang Tuhan. 1 ini menyia-nyiakan. Saya mau tahu enggak? Di kuburan Menteng Pulo, kuburan Petamburan, banyak saudara kerangka-kerangka di masa hidupnya tidak menghargai waktu. Tidak menghargai anugerah Tuhan. Bahkan di gereja banyak orang Kristen tidak menghargai anugerah Tuhan. Kenapa saya melayani? Saya hargai. Sehingga kalau saya mati, saya berharga di mata Tuhan. Ruth menghargai. Hargai waktu yang ada. Hargai apa yang diberikan kepada kita. Sekali lagi, hargai rumah tanggamu. Hargai pernikahanmu. Hargai suamimu. Hargai semuanya. Dan hargai tempat ibadah kita ini. Amin. Itu namanya hidup oleh anugerah. Hidup bukan oleh keinginan manusia. Coba kita baca 1 ayat. Sehingga kita tidak boleh begitu. Ya. Tolong Pak Gideon bacakan di dalam Roma. Roma pasal yang ke-9 ayat 16. Barangkali itu saudara, dia pikir pinter, dia pikir banyak pengalaman, dia pikir udah ancur-ancuran kepalang tanggung ya. Sehingga menyia-nyiakan apa yang baik dari itu. Roma pasal 9, ya itu. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi pada kemurahan hati Allah. Keberhasilan kita bukan baik rupa atau buruk rupa. Bukan kita sukses memimpin perusahaan.
bisa beli ini beli itu, bukan. Bukan kehendak kita. Ingat, masa depan kita, hidup kita di tangan Tuhan. Makanya benar, saudara, tidak bergantung kepada kehendak orang. Tidak bergantung kepada usaha orang. Kalau tidak bergantung. Dia bergantung kepada kebenaran firman Allah. Dan dia lakukan, melangkah dengan iman. Sering kita, aduh susah. Awalnya, maukah engkau sembuh? Kata Tuhan, tapi itu bergantung. Gak ada yang tolong saya. Bergantung kepada orang. Kalau orang yang sudah andalkan mati, apa yang terjadi? Lebih menyedihkan. Tetapi kepada kemurahan hati Allah. Katakan kemurahan hati Allah. Tuhan, aku orang berdosa. Tuhan tolong anak-anakku. Tuhan tolong usahaku. Tuhan tolong supaya aku kuat. Tuhan penuhi dengan roh-Mu. Tuhan, aku supaya hidup dengan firman-Mu. Apa artinya? Menghargai anugerah. Menghargai. Mari kita belajar untuk menghargai. Kita harus menghargai. Jika kita menghargai anugerah, maka anugerah itu akan tumbuh. Kalau anugerah tumbuh, kita kenal Tuhan. Baik, kita baca ini sangat penting. 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Jauh dari anugerah, meninggalkan anugerah kita akan kering. Tapi coba kita baca 2 Petrus pasal 3 ayat 18. Pak Gideon sekali lagi. Kita sama-sama Pak Gideon. Baca sama-sama. 1, 2, 3. Kasih karunia bertumbuh. Kalau tidak tertanam, kalau tidak dalam ladang, kalau tidak setia, kalau tidak punya komitmen, kalau tidak punya kejujuran, kalau tidak tulus hati, enggak bertumbuh. Hargai anugerah Tuhan. Hargai jam-jam doa. Hargai jam-jam kebaktian. Hargai waktu saat engkau makan. Sekali saya katakan, jangan kaki dijadikan kepala, kepala jadi kaki. Saya nggak bosan-bosan. Sehingga kita orang hanya, tapi kita kurang komitmen kepada Tuhan. Yang terakhir, bagaimana kita bisa melihat kehidupan anugerah itu nyata? Yang terakhir adalah, kita harus menyadari keberadaan kita. Coba kita baca di dalam pasal yang kita ulangi sekali lagi pasal yang kedua ayat yang ke-10 ya. Ayat ke-10. Lalu sujudlah Rut menyembah dengan mukanya sampai ke tanah dan berkata, mengapa aku mendapat belas kasihan kemurahan daripadamu sehingga Tuhan memperhatikan aku padahal aku orang asing. Yang ia harapkan adalah dia bisa pungut jelajah tapi dia dapat lebih. Dapat perlindungan. Dapat kesempatan, kok nggak perlu ke sana, tetap di sini. Lebih dari hukum tadi. Ada pembelaan. Ada apa? Boas jatuh cinta. Boas memperhatikan. Boas nggak ada ya, kalau ada Boas, wah perempuan-perempuan ini dijatuh cinta sama Boas. Tapi hari ini ada Tuhan di tengah-tengah kita. Katakan, Tuhan Yesus jatuh cinta kepada saya. Pak Mira, Tuhan Yesus. Sehingga katakan, kita cinta kepada Tuhan. Sebab Tuhan lebih dulu cinta kita. Menyadari, siapa aku? Siapa gak ada alasan saudara berhasil lalu sombong tinggalkan Tuhan. Gede kepala, saudara tahu orang sombong itu kepalanya gede. Semakin sombong kepala tambah gede. Terus gak bertuat sombong, gede. Sejalan dari itu kakinya jadi kecil. Coba bayangkan, mau kepala gede, ada anting-anting, jam Rolex, tapi kakinya kecil. Karena gak tobat-tobat, semakin gede, gak bisa buat apa-apa. Sadarlah akan diri kita. Paulus mengatakan, kita baca sama-sama ayat terakhir. 1 Korintus pasal 15 ayat 10. Bagaimana kita bisa menyadari anugerah Tuhan?
Dari sini kita bisa menghargai anugerah Tuhan. Dari sini kita ada keinginan untuk menemukan anugerah Tuhan. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Aku ada bukan karena aku. Aku ada bukan karena prestasi, pencapaian. Aku ada bukan karena aku rajin dan kumpulkan uang, tabunganku membengkak. Aku ada karena aku telah membuat satu pencapaian bisnis yang sangat cemerlang. Tapi Paulus berkata, aku ada karena anugerah Tuhan. Kasih kartu anugerah. Dan anugerah Tuhan itu membuat aku tahu diri. Katakan, tahu diri. Aku ada sebagaimana aku ada. Kok begitu? Ya itu aku. Puas? Puas. Enggak kecewa? Enggak. Kenapa sih? Anugerah. Anugerah itu juga menempatkan diri. Aku ada sebagaimana. Banyak orang tidak tahu diri dan tidak bisa menempatkan diri. Bonyok. Tapi bukan itu saja. Anugerah memampukan, menjamin saya dan saya seperti Paulus mengembangkan diri. Ikut Tuhan bukan berarti sempit, ikut Tuhan bukan berarti menyusahkan diri. Tapi anugerah menjamin supaya saudara bertumbuh. Aku bekerja keras, Ruth bekerja keras. Enggak bekerja, jangan kasih makan. Kerja keras, kerja betul. Ya. Tetapi bukannya aku hebat. Tepuk tangan buat aku. Selebriti. Anugerah itu luar biasa. Ada anugerah. Tuhan, biarlah kebaikanmu. Yesus katakan, hendaklah kebaikanmu, hendaklah anugerah itu bersinar dalam kehidupan. Jangan susah kalau sudah secara materi tidak limpah hari ini. Jangan takut Tuhan akan membina sebuah rumah tangga. Tapi biarlah engkau selalu mencari anugerah Tuhan. Carilah Tuhan selagi masih ada kesempatan. Kiranya firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk sungguh-sungguh setia, punya komitmen, punya kemauan. Kita tidak bodoh. Ya. Jangan takut kesasaran. Kepastian, ketidakkepastian selalu ada. Tapi urusan Tuhan untuk memelihara kita. Katakan, masa depanku ada di tangan Tuhan. Apa masa depan di tabungan? Kecewa. Kiranya hari ini kita semua diberkati Tuhan. Tuhan, aku ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Anugerah-Mu telah membuat aku girang. Anugerah-Mu yang selalu mencukupkan. Katakan, ku ada sebagaimana ku ada. Mari kita berdiri kita datang kepada Tuhan. Sekali lagi kerajinan kita tidak boleh kendor. Roh kita harus tetap menyala-nyala. Kerjakan apa yang baik penting untuk keluarga rumah tangga. Siap selalu. Katakan, gereja adalah tempatku untuk selalu memuji dan menemukan Tuhan. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan, ku layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagiku.
Kaum pria saja katakan, kaum pria. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah besar anugerah-Mu. Kaum wanita katakan, besar anugerah-Mu ya Tuhan. Berlimpah Tuhan di dalamku. Tuhan, kita berdoa sejenak masing-masing. Saya percaya sudah merindukan anugerah itu akan datang dalam kehidupanmu. Saya ingin jauh dari anugerah Tuhan. Jangan sia-siakan setiap anugerah yang hadir dalam kehidupanmu. Kita membutuhkan pertolongan Tuhan Yesus. Di ladang Boas, Rut menemukan Boas. Di ladang Tuhan kita menemukan Tuhan Yesus. Makasih Tuhan, kami bisa semua mendengarkan firman-Mu. Sungguh kami membutuhkan anugerah Allah. Hampiri Tuhan dengan anugerah-Mu. Kami ada sebagaimana ada karena anugerah-Mu. Pertumbuhan iman kami juga karena anugerah-Mu. Kebaikan demi kebaikan, masa sulit kami masih dapat bertahan adalah karena anugerah-Mu. Jadikanlah kami pelaku-pelaku firman. Kami percaya Tuhan telah menolong kami. Yang susah sudah Engkau hiburkan, yang lemah Engkau kuatkan, yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan, yang dalam kekurangan dan persoalan hidup, tambahkanlah Tuhan. Kasih pemeliharaan-Mu yang menyukupi kami. Dalam nama Yesus, kami telah berdoa. Saya undang Ibu Esther, saya undang Ibu Lili, saya undang Ibu Neria untuk ke depan, ya gak apa-apa. Nanti saya undang Saudara Sally. Ini bisa atasnya aja, jaga jarak tetap gak apa-apa. Pak Mukhtar, Ibu Lili, Ibu Esther, Ibu Neria, Ibu Irma. Ku ada sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa. Nyanyikan dengan ketulusan hatimu. Anugerah-Mu yang telah selamatkanku, hidup dalam segala kelimpahan, layak untuk melayani Tuhan. Semua karena anugerah-Mu tercurah bagi. Kita angkat
kepadamu Tuhan kami datang dalam doa. Hati kami penuh dengan rasa syukur dan terima kasih atas kebaikan, kemurahan, kebajikan Tuhan yang tak terhingga untuk kekasih-Mu, kekasih kami. Dalam tahun ini, bulan ini, Engkau telah menambahkan usia 1 tahun lagi. Kami berdoa harapan kami, penyertaan Tuhan atas mereka, berlimpah-limpah anugerah-Mu atas mereka. Tuhan memberikan kesehatan yang sempurna. Tuhan menyukupkan kebutuhan, hasrat hatinya selalu dipuaskan oleh karena anugerah-Mu cukup untuk memelihara mereka. Kami doakan keluarga mereka, kami doakan Tuhan suami mereka, istri mereka. Kami doakan Tuhan anak-anak dan orang tua mereka. Bahkan yang masih bekerja, Tuhan memberkati pekerjaan. Bahkan yang tidak ada pekerjaan, Tuhan cukup untuk memelihara dan tahu untuk menolong setiap anak-anak-Mu ini. Anugerah Allah buat Ibu Esther, anugerah Allah buat Ibu Lili, anugerah Allah buat Ibu Neria, anugerah Allah buat Ibu Irma, dan anugerah Allah buat Saudari Shirley. Dan yang terakhir anugerah Allah buat Bapak Muhtar. Bertambah-tambahlah anugerah ini tumbuh sehingga engkau mengenal intim dan mengalami Yesus. Terimalah berkat Allah, Allah sentuh hatimu dan Allah memakai kehidupanmu menjadi berkat bagi kemuliaannya. Kami juga tidak lupa mengucapkan syukur buat Sensen bahwa di tahun ini telah menyelesaikan studinya. Kegembiraan kami adalah Tuhan, Engkau telah menolong selama tahun-tahun pendidikan. Kami menyerahkan masa depan anak muda di dalam tangan-Mu. Selalu dalam perkenanan Tuhan. Kami bersyukur dengan orang-orang yang penuh sukacita. Kami bersyukur ketika orang yang menangis, kami turut menangis tapi dalam pengharapan. Dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Saya ucapkan selamat. Bisa ke sini Bapak Ibu atas nama ya. Tuhan berkati. Dan sebelum kita akhiri, kita akan nyanyi nyanyian kami bangga memiliki Allah, dan kita akan tutup ibadah kita. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami muliakan, kami tinggikan, kami agungkan nama-Mu Yesus. Kami bangga memiliki Allah seperti-Mu. Kami bahagia menjadi milik-Mu. Kami memuji, kami menyembah kepada-Mu Yesus. Mari kita sekali lagi angkat tangan kita, arahkan segenap kehidupan hatimu kepada Tuhan. Sedang kekasih, sekarang pulanglah dengan membawa berkat dan pemberian Allah yang menyinarkan wajahnya dalam kehidupanmu dengan belas kasihan, rahmat damai sejahtera. Berkat dari Bapa Surgawi, kasih-Nya yang sempurna dan limpah. Anugerah besar dalam Yesus Kristus, Anak Allah yang tunggal, serta persekutuan Allah Roh Kudus mulai saat ini sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali. Kita yang percaya sama-sama katakan amin. Duduk sebentar, pengumuman sedikit. Setelah itu ibadah selesai, kita akan saat teduh ya. Kota jemaat untuk sepekan yang akan datang. Hari Rabu akan diadakan prayer meeting jam 7. Doakan dan doronglah anak-anak Bapak Ibu untuk mengikuti kebaktian sekolah minggu secara tatap muka setiap minggu jam 7 pagi. Baptisan air bagi yang Bapak Ibu, Ibu Saudara yang ingin dibaptis, daftarkan diri mulai dari sekarang dan mengikuti pembinaan. Itu saja. Baptisan akan dilakukan pada tanggal 25 Desember 2021. Baiklah, kita akan bersatu.
Ibadah raya, untuk ibadah raya pastikan bahwa Bapak Ibu Saudara sudah mendaftarkan diri melalui grup WhatsApp GBI. Amin, kita bersatu dulu sejenak. Terima kasih Tuhan buat hari ini Tuhan, kami sudah memuji memuliakan nama-Mu. Sebentar kami serahkan sepanjang hari ini ke dalam tangan. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.